Shalom Bapak Ibu Jemaat yang sama dikasih Tuhan. Ada sukacita, ungkapan syukur yang boleh kita nikmati pada saat ini karena kita boleh ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya marilah kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita membawa seluruh keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dalam pertolongan Tuhan. Olehnya itu saya undang sidang jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, potong dan salam, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Amin. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, sifat Dia penuh. Suci, 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 Tuhan dan perkasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini, karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan boleh kami alami dan boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan sudah tolong kami dari rumah kami masing-masing dan boleh tiba di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan jika masih ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan tuntun mereka agar boleh tiba di tempat ini. Kami bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita pengampunan dosa yang terambil dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita respon dengan pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu,
Firman Tuhan itulah pujian kita bahwa hanya dalam tangan Tuhan kita berserah, sehingga dalam menjalani kehidupan kita boleh menjalani dengan penuh sukacita oleh karena tuntunan Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bantu dan keselamatanmu hanya padamu hatiku percaya. Allah mengalah, Kau tak perlindungan. Kemauanmu bersekutu, cintamu padaku. Hatiku percaya, walaupun tidak mudah.
Jatuh batu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penolong, kaulah perlindunganku. Selalu bersungguh, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, gunung berlanjut, aku pasti setia. Tak pergi dari kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, gunung berlanjut, aku pasti setia. Tak pergi dari kasih setia, kasih setiamu. Tak pergi dariku. Oke, puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk dalam acara khusus, yaitu persembahan pujian. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Ada anak kasihnya. Ia diucapkan banyak terima kasih kepada anak kasih Niel, dan semoga pujian ini boleh menjadi pujian kita bersama. Jika masih ada jemaat Tuhan
yang ingin bersaksi dipersilakan. Bapak, atau lanjut. Baik, jika sudah tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita akan nyanyikan pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan kehendakmu itu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah hidup ini, mengalirlah rohku, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah hidup ini, mengalirlah rohku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh, mengalirlah hidup ini, mengalirlah rohku, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja dalam hati, dalam hidup kami. Karena ketika kami percaya, Roh Kudus berdiam secara permanen di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami
menjalani kehidupan ini. Kami tidak merasa sendiri. Kami tidak merasa ditinggalkan. Sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami bersama-sama datang beribadah kepada-Mu, memperingati peristiwa besar di mana Kristus naik ke surga pada 2000 tahun lebih yang lampau. Terima kasih atas segala rencana-rancangan Tuhan yang begitu mulia dalam hidup kami. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman Allah dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dua momen atau peristiwa yang terjadi pada hari ini yang seluruh dunia merayakannya dengan sukacita kepada setiap orang, setiap pribadi yang merayakannya, yaitu Hari Raya Idul Fitri, itu ya, 1442 Hijriah. Dan karena itu tentu kita Gereja Injil Agape Mamasa mengucapkan selamat memperingati hari kemenangan kepada seluruh saudara-saudara kita yang beragama Islam, khususnya keluarga sahabat kita, terlebih kepada seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada hari ini kita boleh memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang kita peringati kepada seluruh umat Kristen di seluruh dunia, bahwa fakta sejarah Yesus pernah lahir menjadi manusia, Yesus menderita dan mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga, kembali ke surga, karena Kristus berasal dari surga dan dia kembali ke surga. Itu berarti bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Sang Juru Selamat yang berasal dari surga. Dan karena itu tidak mungkin kita ragu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus pasti akan naik ke surga, pasti akan masuk ke dalam surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan karena itu kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita memahami tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 pada ayat yang ke-50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca secara bersama-sama. Iya, ada di samping dan di slide.
dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan kita pada kesempatan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu sekian lama membaca, merenungkan tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Baik di dalam kitab Injil-Injil maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita berbicara secara rinci, secara jelas tentang peristiwa kenaikan Kristus Yesus. Nah, sekarang kita akan kembali belajar atau mungkin mengingat kembali dari khotbah-khotbah pada tahun yang lalu tentang kenaikan Kristus Yesus. Tema khotbah pada saat ini yaitu berkat kenaikan Kristus. Ya. Berkat kenaikan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dunia ini menjalani kehidupan di dunia ini, perpisahan itu seringkali menjadi sesuatu yang menyedihkan, kan? Sesuatu yang membuat kita merasa kehilangan diskusi, kehilangan keakraban ketika berpisah. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita mungkin menaruh harap kepada mereka, orang yang menolong kita, orang yang kita harapkan, atau orang yang mungkin menjadi panutan dalam kehidupan kita, kemudian berpisah, itu akan menjadikan kita sedih dan merasa tentu kehilangan dalam kebersamaan. Kecuali kalau orang yang mungkin kita tidak senangi atau orang yang kita benci, mungkin orang akan berpikir kalau bisa cepat-cepatlah untuk tidak saya lihat lagi. Tapi orang Kristen tidak harus berpikir demikian, ya. Orang Kristen itu bagaimana kita membangun komunikasi kasih yang baik, kasih yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, ketika Kristus naik ke surga, tidaklah seperti perpisahan yang menyedihkan. Tidaklah seperti ketika Yesus harus mati. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, justru membawa kebahagiaan, justru membawa kesenangan, justru membawa sukacita, justru membawa berkat bagi kita semua. Dan karena itu, sebagaimana pembacaan kita pada kesempatan saat ini, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa bagian berkat dari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, kenaikan Kristus Yesus menjadikan kita menerima berkatnya di dunia ini. Dia memberkati umatnya di dunia ini. Kristus naik ke surga itu mungkin pada pagi-pagi hari, ya. Mungkin ya pagi-pagi hari ketika Yesus membawa mereka keluar kota dan sampai di dekat Betania. Itu kalau kita mengingat Betania itu tempat di mana awal Yesus itu menderita, di mana Yesus bergumul ketika akan menghadapi yang namanya kematian di atas kayu salib. Tetapi tempat itu juga menjadi sebuah kekuatan di dalam doa untuk memperoleh kemenangan di dalam melewati yang namanya penderitaan bahkan kematian yang ditugaskan oleh Bapaknya kepada Kristus Yesus. Nah,
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari tempat ini juga di mana Kristus Yesus menyatakan berkatnya dan dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berarti bahwa kenaikan Kristus Yesus tidaklah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Kenaikan Kristus Yesus tidaklah menjadikan kita seperti orang yang ditinggalkan tanpa komunikasi yang mengakibatkan sebuah kesedihan. Tapi kenaikan Kristus Yesus justru menyatakan berkatnya dalam kehidupan orang yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berarti ketika Kristus naik ke surga, tidak membiarkan kita dalam situasi kesunyian. Tapi ketika dia naik ke surga, dia justru menyatakan berkatnya dengan mengangkat tangannya. Seperti imam besar saat memberkati bangsanya. Saudara bisa baca di dalam Imamat pasal 9 ayat 22. Bahkan dia juga memberkati seperti ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Dia menyatakan berkat, dia menyatakan rencana-rancangan yang indah melalui berkatnya dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian pun dengan Yesus. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, itu dia tidak sedang membuat kita merasa sedih, tetapi dia justru memberikan berkatnya kepada kita sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dalam berkat yang telah diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu berarti bahwa kenaikan Kristus Yesus adalah sebuah sukacita bagi kita semua. Ketika Kristus naik ke surga, itu juga tidak berarti bahwa kuasanya dan kehadirannya dalam hidup kita menjadi terpisah. Karena ketika Kristus naik ke surga, itu perpisahan secara fisik sebagai manusia ketika dia naik ke surga. Tetapi dalam kuasanya, sebagaimana dia adalah Allah, dia tetap ada bersama dengan kita, dia menyertai kita, bahkan dia ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitakan, menyampaikan tentang amanat agung, dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini penting bagi kita bersama-sama memahami bahwa ketika Kristus naik ke surga tidak berarti bahwa Yesus itu sudah tidak ada di dunia ini. Dalam kuasanya, dalam otoritasnya, dan sebagaimana dia adalah Allah, maka dia tetap ada bersama dengan kita. Dia ada dalam diri kita, di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tapi tidak berada di dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu berarti bahwa kenaikan Kristus Yesus ke surga itu menyatakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepada dia sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal sudah selesai, dan karena itu dia kembali kepada sumbernya di mana dia berasal. Dia dari surga, kemudian dia kembali ke surga. Sebagai manusia, dia kembali ke surga. Berkatnya dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat pada bagian ini, berkat kenaikan Kristus Yesus, maka orang-orang percaya kepada Tuhan tetap menyembahnya sekalipun ia telah naik ke surga. Mari kita lihat di ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika ia sedang memberkati, dia mengangkat tangannya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka, murid-muridnya, sujud menyembah kepadanya. Wah, ketika berkat dinyatakan oleh Kristus Yesus, dia terangkat ke surga dalam
keadaan menyatakan berkatnya, maka murid-muridnya justru menyatakan sebuah penyembahan. Ini berarti bahwa murid-muridnya memiliki kesetiaan untuk berbakti kepadanya. Itu berarti bahwa Kristus menghendaki orang-orang yang diberkati oleh Tuhan menyembah Dia. Lihat di sini dalam keadaan, dalam situasi yang bersemangat. Ketika Yesus memberkati dan Dia terangkat dalam keadaan memberkati, murid-muridnya menyembah Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Dia ini adalah sebuah tindakan yang sangat penting dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus. Karena penyembahan adalah respon kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberkati hidup kita. Lihat dari kalimat ini, dari kata-katanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ketika Yesus lahir, maka orang-orang datang menyembah Dia. Demikian pun ketika Yesus naik ke surga, orang-orang menyembah Dia. Berarti bahwa orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh terpisah dalam kehidupannya, yaitu hidup menyembah dan memuliakan Tuhan. Penyembahan itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Allah dalam kuasa dan otoritas yang memberkati hidup kita, dan kita harus meresponnya dengan penyembahan kepada Dia. Kristus menghendaki kita menyembah Dia. Kristus menghendaki kita memuliakan Dia dalam hidup kita. Satu-satunya manusia di dunia ini yang disembah sejak dari lahirnya sampai Dia naik ke surga. Murid-muridnya menyembah dan memuliakan Dia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidup di dalam penyembahan. Dan karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang berkata, saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tapi tidak hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, tidak hidup di dalam doa, tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, atau tidak punya kerinduan untuk memiliki relasi kehidupan yang baik dengan Tuhan, saya khawatir orang itu orang yang belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, orang yang belum lakukan. Kalau ada orang yang tidak suka beribadah kepada Tuhan, kalau ada orang yang tidak suka memuji Tuhan, kalau ada orang yang tidak suka berdoa, saya ragu orang itu belum dilahirkan kembali. Saya khawatir orang itu belum didiami Roh Kudus. Dan kalau orang belum didiami Roh Kudus, orang itu pasti belum percaya kepada Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita pikirkan bersama-sama. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah kita sudah menjadikan waktu itu sebagai waktu yang indah, yang bahagia, yang menyenangkan untuk menjalin penyembahan dan persekutuan kepada Allah ini? Atau kita hanya menjadikan ibadah sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah kewajiban untuk orang beribadah kalau hari Minggu atau pada hari kenaikan Kristus Yesus? Kalau saudara belum menjadikan ibadah sebagai sebuah kesenangan, sebagai sebuah sukacita, sebagai sebuah keindahan hidup dalam menjalin persekutuan dengan Tuhan, hati-hati. Itu berarti membutuhkan cara berpikir, sikap dan komitmen hidup kita kepada Tuhan. Dulu saya ketika ibadah Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya waktu itu saya belum lahir baru. Itu kalau doa syafaat itu paling saya malas, gitu ya. Paling saya malas kalau doa syafaat karena itu panjang sekali. Gitu. Maka saya itu sekali usahakan tidak terlalu panjang kalau doa syafaat, begitu. Karena itu sekali membosankan. Dan kalau saya itu dulu kalau sudah doa syafaat itu
sudah mulai jengkel. Belum 2 sepat itu sudah mulai jengkel, ini sudah mau masuk 2 sepat lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu saya harus minta ampun di hadapan Tuhan. Karena berarti ketika saya sedang berdoa, ketika orang sedang memimpin dalam doa, saya tidak memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Padahal harusnya itu menjadi sebuah kesukaan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kerinduan Allah di dalam diri kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika manusia berdosa di hadapan Tuhan dan terpisah persekutuan dengan Allah, Allah sendiri yang datang dengan rencana-rencananya menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita menjalin persekutuan kembali dengan Tuhan. Tapi ada orang yang seringkali doa itu menjenuhkan dalam kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ya janganlah terlalu lama, orang juga bisa ngantuk kan begitu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau doa itu tidak menjadi sebuah kesukaan kita di hadapan Tuhan, itu perlu pertobatan secara pribadi. Jangan sampai kita belum menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berkat dari kenaikan Kristus. Coba lihat di sini. Ayat yang ke-52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan sangat bersukacita. Jadi kenaikan Kristus itu mendatangkan sukacita. Para murid pada waktu itu ketika Yesus naik ke surga, dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara, kalau mereka itu kembali ke Yerusalem itu, maka itu tempat yang tidak nyaman sekali. Kenapa? Karena di Yerusalem itu adalah tempat orang-orang yang membenci para pengikut Kristus. Di Yerusalem itu, di Bait Allah itu adalah tempat di mana para imam yang tidak senang dengan Yesus, bahkan orang-orang yang menghendaki untuk membunuh Yesus. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, lihat di sini, para murid justru bersukacita ketika Yesus naik ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Lihat ini berita sebelum Yesus naik ke surga. Dia berkata begini dalam ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, lihat di sini. Ketika Yesus mati, para murid bersedih. Ketika orang yang dia percayai, yang dia harapkan mati, maka para murid itu kehilangan. Bahkan mereka bersedih dan mereka takut. Kenapa? Karena Kristus mati. Padahal firman Tuhan sudah berkata bahwa anak manusia akan menderita, bahkan dia akan mati pada hari yang ketiga. Tapi para murid tidak memahami itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya menjadi percaya, meyakini bahwa ternyata benar Yesus itu adalah Allah. Seperti siapa itu yang seringkali kita kaitkan dengan keraguan dan ketidakpercayaan? Siapa murid siapa? Thomas. Pada akhirnya ketika Yesus membuktikan, memperlihatkan dirinya, kemudian Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Para murid menjadi percaya, para murid menjadi yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Inilah yang menjadikan murid-murid bersukacita. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak menjadi ragu lagi, mereka tidak menjadi khawatir lagi, karena dia sudah memiliki keyakinan
kepastian bahwa Yesus yang dia sembah itu adalah Allah, dan karena itu dia tidak akan pernah membiarkan mereka, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka, tetapi dia memiliki rencana-rencana dan kuasa untuk menyatakannya dalam hidupnya untuk menjalani kehidupannya. Dan inilah yang mengakibatkan para murid bersuka cita. Bahkan mereka sudah meyakini, mereka sudah mempercayai janji Allah dalam hidupnya, yaitu janji Yesus Kristus. Ketika dia berkata bahwa engkau harus berada di kota ini, kenapa? Karena Roh Kudus akan turun, dan Roh Kudus itu akan bersama dengan kamu dan akan menjadikan engkau memiliki kuasa dalam kehidupanmu untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Ayat 49 dia berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakmu, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Apa itu? Roh Kudus akan hadir dalam dirinya. Mereka diperintahkan untuk tetap terkumpul di Yerusalem, agar pada saat pencurahan Roh Kudus mereka tidak berada di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka berada di satu tempat untuk mengalami kuasa Allah dalam dirinya. Roh Kudus akan memenuhi hidupnya untuk mereka boleh memberitakan firman Allah dengan kuasa dan otoritas, untuk mereka boleh menjalani kehidupannya dengan pertolongan Tuhan, untuk mereka boleh menikmati anugerah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat di sini saudara yang dikasih Tuhan, janji-janji sebelum Yesus mati, para murid itu sampai lupa. Kenapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi lihat setelah Yesus bangkit dan dia naik ke surga, para murid itu sudah memiliki keyakinan yang sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya para murid bersuka cita ketika mereka kembali ke Yerusalem. Karena apa? Dia sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia tepat janji, apa yang dia katakan pasti terjadi. Dan karena itu mereka menunggu Roh Kudus yang hadir memberikan penghiburan di dalam kehidupannya. Dulu waktu Yesus masuk, mereka ragu, mereka khawatir, mereka tidak percaya pada perkataan Kristus. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka sudah memiliki keyakinan yang kokoh, sehingga janji-janji Allah, janji-janji Yesus Kristus menjadi kekuatan, menjadi sukacita di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat di sini. Ketika Yesus mati, para murid itu ketakutan dan dikatakan mereka berkumpul di satu ruang. Ya. Karena apa? Takut sama orang-orang Yahudi, takut dengan para imam-imam kepala. Tapi lihat di sini, ketika Yesus berpisah dengan mereka, Yesus naik ke surga, para murid tidak lagi memiliki sedikit pun ketakutan. Mereka pergi ke bait Allah, mereka beribadah, mereka bersuka cita, bahkan mereka berani menyatakan imannya di hadapan orang-orang yang membenci mereka. Mereka berani memperlihatkan identitasnya sebagai pengikut Kristus di markas mereka, di markas orang-orang yang membenci mereka. Mereka dikatakan ada di bait Allah. Mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Ini adalah kuasa yang begitu dahsyat dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Nah, kita melihat para murid, mereka begitu gigih dalam pemberitaan Injil di Kisah Para Rasul. Itulah orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah, untuk mereka boleh memberitakan Injil, memperlihatkan identitas dirinya bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka tidak ragu lagi, mereka tidak takut lagi dengan musuh, tetapi mereka memiliki kuasa untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Inilah berkat dari kenaikan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, yang terakhir adalah mereka setia beribadah. Ayat 53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kesetiaan beribadah itu penting dalam hidup kita. Ibadah itu tidak hanya dibatasi oleh ruang ini, tapi ibadah persekutuan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Mari kita senantiasa boleh menjalin hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Para murid ketika merayakan kenaikan Kristus Yesus, dikatakan mereka setia beribadah di bait Allah. Yesus berkata, engkau akan beribadah bukan lagi di gunung saja, engkau akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Tetapi yang terpenting yang saya mau katakan di sini, bahwa ibadah itu adalah ciri, adalah identitas bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Persekutuan itu adalah ciri dari orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ibadah tidak boleh lepas dari kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Penyembahan tidak boleh lepas dari orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, ibadah yang sesungguhnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah membantu orang, fakir miskin dan seterusnya. Saya katakan itu tidak salah. Itu juga adalah ibadah. Tetapi jangan pisahkan dan jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bersekutu kepada Tuhan, untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk tidak memuji kepada Tuhan. Karena Alkitab begitu tegas, begitu banyak menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam persekutuan penyembahan kepada Allah. Bukan hanya tentang perilaku kehidupan yang baik. Perilaku kehidupan yang baik itu penting, karena itu di situ adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Tetapi jangan bilang bahwa ibadah, doa, penyembahan, persekutuan itu menjadi tidak penting. Karena Alkitab menjelaskan justru orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa setia menjalin persekutuan dengan Tuhan. Dan dari situ mereka akan menikmati kekuasaan kehidupan rohani untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan seringkali katakan begini, saudara yang dikasih Tuhan, waktu saudara mungkin mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara memiliki beban atau saudara memiliki sebuah semangat dan kerinduan untuk datang beribadah kepada Allah. Tetapi yang saya tahu, yang saya pastikan adalah ketika saudara keluar dari gereja ini, ada sukacita tersendiri. Siapapun pasti akan mengalami yang namanya kelegaan hati. Kenapa? Karena boleh menikmati hubungan intim, hubungan yang bahagia dalam persekutuan penyembahan kepada Allah. Berkat kenaikan Kristus Yesus, Dia menyatakan berkatnya dalam hidup kita. Kita senantiasa setia dalam menyembah kepada Dia. Kita boleh bersukacita dan setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang hadir pada saat ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup kepala. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan dalam terang kasih Allah dengan sukacita. Kami boleh terus senantiasa menikmati anugerah Tuhan dan terus boleh memberitakan firman Allah dan boleh menjadi teladan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan